Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman. Saya akan sharing-sharing. Saya akan mengenalkan juga tentang buku parenting. Saya akan mencoba untuk membedah buku parenting dari serial Membina Keluarga Islami. Ini bukunya. Dan pada seri ini serial Membina Keluarga Islami ini berisikan 6 buku. Yang pertama adalah Kemana Bahtera Ini Akan Belayar. Lalu ada 10 jurus mengasuh anak. Lalu ada Seni Komunikasi Anggota Keluarga. Lalu Anakmu Sudah Remaja. Selanjutnya ada 10 problem utama anak dan solusinya. Dan yang terakhir ini Membuat Anak Kecanduan Membaca. Ya, di seri ini cukup lengkap. Ini seri Membina Keluarga Islami ini membahas mulai dari awal, yaitu tujuan atau visi dari keluarga itunya, kemana Bahtera Ini Akan Belayar, ya itu, hingga cara mengasuh anak, berkomunikasi, juga cara mengasuh anak yang sudah mulai remaja, dari mulai anak-anak dan remaja, gitu ceritanya. Dan serial ini dikarang oleh Profesor Dr. Abdul Karim Bakar. Ini profilnya bisa dilihat di belakang ini juga. Abdul Karim bin Muhammad Al-Hasan Bakar merupakan pengajar serta penulis populer yang berupaya menyuguhkan gagasan fundamental dan up to date untuk berbagai persoalan yang berkaitan dengan peradaban, kebangkitan Islam, pemikiran, pendidikan, dan aktivitas dakwah. Beliau menyelesaikan pendidikan bachelor atau sarjana di tahun 1973, lalu pendidikan magisternya di 1975, dan doktoralnya di 1979 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ya, dan beliau selanjutnya mengajar di Universitas Islam Ibnu Saud dan Universitas King Khalid, Arab Saudi, serta menjadi profesor pada tahun 1992. Dr. Bakar juga aktif menyampaikan ide-ide pemikiran dan pendidikannya secara rutin melalui penulisannya yang secara berkala di berbagai majalah. Salah satunya adalah majalah Al-Bayan dari London, majalah Islam Today, majalah Maharati, dan Maharati yang diterbitkan Universitas King Saud dan juga situs Islam Today. Lalu selain itu juga beliau juga turut aktif memberikan ceramah, seminar pemikiran, kebudayaan, dan juga sesi-sesi pelatihan yang disampaikan di berbagai negara. Salah satunya adalah Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Turki, Lebanon, Mesir, Yordania, Malaysia, Sudan, Uganda, dan juga Indonesia. Tuh. Jadi pengarangnya ini Dr. Abdul Karim Bakar ini cukup beliau adalah orang yang sangat berprestasi dalam bidangnya. Dan beliau juga masih aktif untuk menyampaikan, untuk memberikan syiarnya, memberikan dakwahnya, dan semoga beliau mendapatkan syafaat dari apa yang telah diperbuatnya. Oke, selanjutnya semoga beliau diberikan syafaat dari apa yang telah dia karyakan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan coba untuk membedah bukunya. Mungkin saya akan mulai dari seri pertamanya agar runtut juga. Dari seri pertama ini, serial Membina Keluarga Islami berjudul Kemana Bahtera Ini Akan Berlayar. Gitu. Judul formalnya dalam bahasa Inggris ada Home Trajectory di sini. Gitu. Dan buku ini terbitan Aqlam. Oke, di sini ada beberapa poin, ada beberapa bab yang terkandung dari buku ini. Yang pertama ada visi keluarga. Lalu yang kedua ada nilai dan harga diri keluarga. Di sini nilai dan harga diri keluarga kita. Lalu menjalin hubungan dengan baik. Lalu tujuan utama kita. Lalu cara mengelola kelebihan kita. Dan yang terakhir ada kesimpulan juga di akhirnya. Gitu. Oke, kita mulai. Mungkin saya mungkin tidak akan memberikan secara penuh pembedahan isi dari bukunya secara penuh.
Saya akan coba untuk memberikan ilmu-ilmu atau hal-hal yang mungkin menarik, yang mungkin bisa menjadi pemicu bagi Bapak Ibu atau teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian untuk lebih berminat lagi untuk menggali, untuk menarik minat menggali ilmu dalam bidang parenting ini. Gitu. Oke. Yang pertama adalah visi keluarga kita. Visi keluarga kita. Oke. Nah, pembukaannya ada seperti ini. Dalam buku ini, kami mencoba untuk tidak mengikuti pola tradisional dalam penulisan sebuah buku akademis, karena sebuah keyakinan bahwa kebanyakan orang tua membutuhkan sebuah buku yang ringkas untuk membantu mereka dalam membina sebuah keluarga Islami yang berkomitmen, penuh kesadaran, dan modern. Ya, betul banget. Setelah saya baca Bun, saya mengerti bahwa buku ini adalah buku yang didesain sedemikian rupa untuk menjadi buku yang sangat ringkas bagi orang tua, sangat mudah dimengerti, dan walaupun sangat ringkas, tapi materi yang disantumkan di dalam buku ini sangatlah dalam, sangatlah komprehensif, sangatlah baik juga, dan ya tentunya sangat penting bagi kegiatan parenting ataupun bagi kita yang sedang membina keluarga gitu. Yang pertama adalah visi keluarga. Visi keluarga kita, dan dibagi-bagi juga dari beberapa subbab juga, beberapa subjudul lagi. Yang pertama ada Islam sebagai sumber rujukan membina keluarga. Tentu sebagai keluarga Islami atau sebagai Muslim sejati, kita perlu untuk menjadikan Islam sumber dari segala aspek kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kita selalu kembali lagi kepada Islam. Kita selalu lagi kembali kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada tuntunannya yang dalam bentuk Al-Quran ataupun Sunnah. Kita akan selalu kembali pada Islam. Dan di sana buku ini juga menceritakan alasan-alasan atau urgensi atau pentingnya kenapa kita perlu Islam untuk menjadi sumber rujukan dalam membina keluarga. Yang pertama karena sudah tentu Islam ini adalah agama yang sempurna. Dan kita bisa sempurna. Islam ini membahas sangat lengkap tentang segala masalah-masalah yang ada di dunia ini. Islam banyak membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan banyak sekali kitab-kitab yang bisa kita pelajari mengenai kehidupan sehari-hari sebagai Muslim sejati gitu. Dan di sini tentu saja dalam membina keluarga Islam juga punya ketentuannya sendiri. Islam juga punya tatanannya sendiri. Islam punya alurnya sendiri tentang bagaimana cara membina keluarga yang baik gitu. Dan tentu kita sebagai Muslim diwajibkan untuk menjadikan Al-Quran, Islam, atau ya dalam konteks ini Islam sebagai tuntunan kita dalam berkehidupan, dan kita sudah dijanjikan dan kita akan mendapatkan syafaat darinya. Itu syafaatnya adalah bisa dapat berupa jasmani atau hal yang terlaksana ataupun dapat menjadikan pahala bagi kita. Oke. Lalu di sini juga membahas, lalu yang selanjutnya adalah semua keuntungan dan kerugian duniawi adalah soal waktu. Di sini ada kalimat yang menarik walaupun singkat dan kita sering mendengarnya, yaitu adalah hidup hanya sementara gitu. Hidup hanya sementara. Kita sering banget dengar kalimat itu, kita sering banget mengatakan kalimat itu bahkan. Tapi di sini di buku ini menjelaskan lebih lanjut tentang mengapa, tentang efeknya terhadap keluarga, tentang manfaat yang dapat kita dapatkan dari satu kalimat sederhana ini. Yang jelas kita dapat menyimpulkan bahwa dengan kehidupan kita yang hanya sementara, kita dapat menjadi lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan kita.
kita lebih pantang menyerah, kita lebih pantang putus asa, kita akan lebih mudah untuk menerima, lebih mudah untuk berlapang dada, dan lebih berani akan mengambil resiko, untuk mengambil resiko. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan tidak ada hal yang akan terjadi selamanya. Jika kita mendapatkan masalah, jika kita mendapatkan musibah, kehidupan ini hanyalah sementara, kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Bahkan masalah itu pun pasti hanya sementara. Pasti akan datang masalah lagi, pasti akan datang solusi lagi, akan datang solusi lagi. Di sini dalam konteks parenting juga di sini sangat terpakai sekali, maksudnya seperti setiap keluarga pasti akan bertemu dengan masalah, setiap keluarga pasti akan bertemu dengan konflik gitu dalam kehidupannya berkeluarga. Tapi itu bukan menjadi hal yang perlu kita sesali, ataupun perlu menjadi hal yang benar-benar kita jadikan sebagai beban kan. Karena kita patut sadari bahwa tidak ada masalah yang akan berlangsung selamanya. Bahkan kehidupan dunia pun hanyalah sementara gitu. Lalu selanjutnya ada hal yang dilarang Islam pasti akan merusak. Nah, kalimat itu menjadi salah satu subjudul ya dari buku ini. Kenapa demikian? Di sini juga mengingatkan kita kembali tentang semua hal yang terjadi di dunia ini pasti memiliki konsekuensi. Semua hal yang terjadi di dunia ini pasti memiliki efek tertentu. Apakah itu baik atau buruk, mendapatkan efeknya cepat atau lambat, langsung atau tidak, jangka panjang atau jangka pendek gitu. Yang pasti semua hal yang kita lakukan akan berefek, akan memberikan konsekuensinya masing-masing. Dan di sini di buku ini, di bab ini menekankan kepada hal yang dilarang. Larangan dalam Islam itu merupakan hal yang merusak. Maksudnya Islam melarang suatu hal karena Islam tahu hal itu akan merusak gitu. Bagaimanapun efeknya, cepat atau lambat, ataupun jangka panjang atau jangka pendek, kan pasti akan merusak. Itulah kenapa kita perlu lebih percaya lagi, perlu lebih dekat lagi kepada Islam, dan termasuk dalam termasuk dalam berperan jadi orang tua sebagai parenting. Kita juga perlu lebih percaya lagi, perlu tawakal lagi, lebih percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita tidak perlu meragukan apapun yang ada di Islam. Walaupun ada berbagai pendapat dari ulama, ada berbagai pendapat mengenai satu hal, kita bisa mengikuti anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh ulama-ulama tersebut. Dan itu juga bisa kembali ke kepercayaan masing-masing, dan kita perlu menguatkan itu. Gitu. Dan untuk contoh praktisnya, yang perlu dicatat juga dalam buku ini. Buku ini sangat membantu karena dalam buku ini kita benar-benar diberikan contoh konkret atau contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana tema ini berlangsung, bagaimana tema ini atau bagaimana makna dari tema ini, bagaimana makna dari subjudul ini, subtema ini, kayak gitu. Dan di sini yang praktisnya, ketentuan praksisnya, contoh praktisnya, praktikalnya, gitu. Seperti saat satu keluarga, ada cerita di sini juga membubuhkan cerita. Ada satu keluarga yang ingin melaksanakan sholat malam, gitu. Lalu orang tua berkata kepada anaknya untuk menyelesaikan tugasnya sebelum Isya, tugas sekolahnya sebelum Isya. Dan setelah azan Isya berkumandang, mereka sholat berjamaah.
Lalu setelah sholat Isya, mereka punya waktu mengobrol setelah itu, dan beberapa waktu lalu mereka pada akhirnya tertidur dalam waktu yang tidak terlalu larut malam, karena hanya obrolan-obrolan ringan juga. Lalu selanjutnya mereka setelah tertidur, mereka bangun untuk melaksanakan sholat malam, kayak gitu. Jadi apa yang dianjurkan oleh Islam, apa yang dianjurkan oleh sunnah, itu dapat kita lakukan, dan itu pasti akan memberikan syafaat bagi kita, walaupun itu bukan larangan. Karena walaupun itu bukan larangan, apa yang dianjurkan juga akan berefek baik kepada kita gitu. Oke, lalu selanjutnya adalah waktu adalah solusi terbaik untuk anak. Ya, mirip dengan subtema yang kedua yang tadi saya jelaskan tentang semua untung rugi hanyalah soal waktu. Buku ini mengingatkan kita bahwa kita dalam berkehidupan sehari-hari, dalam keluarga kita sehari-hari, kita akan menemukan berbagai masalah, dan akan menemukan masalah-masalah yang bisa dibilang sulit untuk dipecahkan, sulit untuk dilewati. Akan melewati konflik-konflik yang benar-benar berat, yang membuat kita sendiri mungkin dapat bilang pesimis atau apapun itu, membuat kita kehilangan percaya diri terhadap keluarga kita ataupun yang lainnya. Dan di sini waktu adalah solusi terbaik untuk anak. Maksudnya pada saat kita mengisi peran sebagai orang tua, kita tentunya akan merasa anak saya perlu untuk mempelajari ini, anak saya perlu untuk mempelajari itu, dan kawan-kawannya. Dan bahkan tidak jarang dari kita, dan bahkan mungkin sebagian dari kita sangat antusias untuk memberikan pemahaman kepada anaknya tentang akan suatu hal gitu. Entah itu karena mereka melakukan sesuatu yang salah, jadi kita ingin membenarkannya, ataukah kita yang antusias ingin melihat anak kita berprestasi seperti itu. Itu pasti akan memberikan antusias yang sangat berlebih untuk kita orang tua itu. Dan di sini menekankan bahwa solusinya dalam hal itu kita hanya perlu sabar. Kita perlu sabar untuk mentransfer pemahaman, ide dan pengalaman kepada anak-anak kita. Karena secara biologis, secara psikis, tidak semua anak bisa menerima semua ide, gagasan, ilmu ataupun pengalaman yang diberikan oleh orang tuanya. Gitu. Kita hanya perlu sabar memberikannya sedikit demi sedikit yang pasti, sedikit demi pasti, hingga akhirnya kita dapat mentransfer semua yang kita miliki kepada anak kita, gitu. Dan pasti itu sulit, itu akan sulit. Dan walaupun itu sulit, di sini buku ini membantu kita. Buku ini menyarankan kita untuk mengingat kembali bagaimana suasananya, bagaimana rasanya, bagaimana kondisi kita saat kita ada di umur mereka. Bukan berarti membandingkan dan menjatuhkan ataupun menekan, tapi kita mencoba untuk memahami lebih lanjut bagaimana anak kita dalam umur segini, bagaimana buah hati kita pada umur sekian, bagaimana rasanya kita saat di umur segitu, apa yang kita mau gitu. Dan kita harus coba untuk memberikan apa yang anak mau atau yang baik untuk anak pada umurnya gitu, sesuai dengan umur mereka. Jadi kita perlu ingat bagaimana kondisi kita dulu saat kita seumuran dengan mereka gitu. Lalu selanjutnya adalah perbaiki pengalaman dan kesadaran dengan perbandingan. Mungkin agak belibet juga, tapi
buku ini memberikan pemahaman kita bahwa sesuatu lebih dihargai dan dianggap bernilai jika dibandingkan dengan sesuatu lainnya. Itu udah mungkin jelas ya. Kita tidak bisa melihat buku ini, ya misalnya simpelnya kayak kita tidak bisa melihat buku ini lebih bagus, buku ini bagus atau tidak kalau kita tidak punya buku yang lain. Saya berani bilang, ya misalnya saya bisa berani bilang buku ini bagus karena saya pernah menemukan buku yang lain dan hasilnya kurang baik gitu untuk saya atau kurang cocok dengan saya. Jadi saya merasa buku ini adalah buku yang bagus untuk saya gitu. Lalu di sini juga pada bab ini juga dijelaskan tentang cara membandingkan keluarga kita dengan keluarga lain. Buku ini berpendapat bahwa membandingkan keluarga kita dan dengan keluarga lain, membandingkan keluarga kita dengan keluarga lain itu adalah suatu hal yang diperlukan. Kita dapat menjadi jauh lebih baik jika kita membandingkan diri kita dengan yang lain gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah sangat tidak asing dengan hal ini. Mungkin Bapak Ibu dan anaknya sering banget untuk membandingkan keluarga masing-masing dengan keluarga yang lain. Tapi di buku ini dan seringkali itu menjadi masalah atau memberikan efek yang buruk atau memberikan suasana yang buruk pada keluarga kita sendiri. Solusinya dalam buku ini memberikan beberapa catatan, memberikan beberapa pengingat dalam hal membandingkan keluarga kita dengan keluarga yang lain. Buku ini memberikan pemahaman dan kesadaran yang lebih saat kita membandingkan. Yang pertama, jadikan kelebihan kita suatu hal untuk bersyukur, bukan untuk mengolok-olok. Nah, lalu jadikan kekurangan kita sebagai penyemangat dan bahan untuk evaluasi bagi keluarga kita untuk lebih menjadi baik lagi. Tuh. Oke, dan yang terakhir adalah bandingkan dengan hal yang setara. Karena jika kita melakukan hal tersebut, maksudnya dalam artian tidak melakukan perbandingan yang setara, maka itu hanya akan memberikan penderitaan kepada kita. Gitu. Mungkin sekian pembedahan buku Kemana Bahtera ini akan berlayar. Masih ada masih banyak sekali bab yang belum saya sampaikan, masih banyak bab yang bisa dieksplor sendiri. Tadi mungkin kita sudah membahas tentang visi dari keluarga, dari tujuan dari keluarganya, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kita sudah menentukan tujuannya, kita harus kemana, kita harus melakukan apa, seperti kayak gitu. Dan di sini juga menjelaskan tentang misinya atau singkatnya atau istilahnya apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Ya, di sini kita juga dianjurkan di buku ini mengingatkan untuk menyarankan juga bisa untuk salah satu catatannya, salah satu tambahannya untuk memberikan nilai niat yang baik dan selalu berusaha untuk mensucikan diri, lalu ada disiplin diri, lalu juga kejujuran dan dapat dipercaya, lalu ada memperbagus kebahasaan, seperti itu. Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya, sesuai juga dengan judulnya, judul dari serinya maksudnya, seri Membina Keluarga Islam, serial Membina Keluarga Islami. Di sini kita tidak bisa melupakan Islaminya karena buku ini benar-benar kental banget akan Islaminya, akan panduan-panduan Islaminya, akan petunjuk-petunjuk untuk menjadi Muslim sejati, untuk menjadi keluarga Muslim yang sejati. Di sini karena di sini banyak banget berisikan panduan atau ajakan untuk mengamalkan sunnah, atau menjelaskan juga pemahaman tentang pentingnya akhlak terpuji dalam suatu keluarga, pentingnya kejujuran dalam suatu keluarga, pentingnya disiplin diri dalam suatu keluarga, pentingnya ucapan kita bahkan dalam keluarga begitu. Dan buku ini sangat-sangat membantu kita
akan sangat-sangat membantu kita dalam perjuangan kita menjadi orang tua yang baik gitu. Dan sekian pertemuan kita kali ini. Kesempatan ini ada 6 buku serinya semuanya, dan saya baru membedah sedikit saja bagian dari buku pertama. Oleh karena itu masih banyak banget yang bisa dipelajari, masih banyak ilmu lain yang dapat kita pelajari dari serial Membina Keluarga Islami ini gitu. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan sebuah pemahaman, memberikan ilmu tambahan, memberikan semangat kepada Bapak Ibu ataupun rekan-rekan sekalian yang ingin menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga perjuangan kita menjadi orang tua dapat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga penulisnya mendapatkan berkah, mendapatkan pahala yang berlimpah, dan mendapatkan pahala jariah dari karya yang luar biasa ini. Itu ya, sekian dari saya. Sekian untuk kesempatan ini. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.